Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat datang ke rumah Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 549. Siapkan puji syukur 345. Dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira atas anugerah kehidupan, pertambahan usia Felicia Lois yang kedua, dan juga Alexandri Reko Woti Wijaya yang ke-19. Juga kita mohon kedamaian serta kehidupan kekal bagi Mario Hengki Peter yang hari ini genap 41 hari dipanggil Tuhan, dan juga bagi Bapak Petrus Max Margono yang kemarin dipanggil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Perkataan yang selaras dengan perbuatan itu adalah karisma seorang Kristiani yang sejati. Karisma ini pertama dan terutama kita temukan dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Ia mengajar dengan penuh kuasa, dan ajarannya yang penuh kuasa, perkataannya yang adalah sabda yang hidup, juga mampu untuk mengusir kejahatan, mengusir kuasa iblis dari dunia ini. Kita semua diundang oleh karena sakramen baptis yang telah kita terima untuk juga menyelaraskan perkataan, pikiran, dan perbuatan hidup kita setiap hari, agar kita pun dimampukan untuk selalu melakukan yang baik dan benar serta berkenan di hadapan Allah. Mari saudari dan saudara yang terkasih, di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan, dan kedosaan kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi yang dijanjikan oleh Musa, tempat Allah meletakkan sabdanya dan yang memaklumkan segala perintahnya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang mengajar dengan wibawa dan yang kudus dari Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
nabi yang penuh dengan wibawa, mengusir roh-roh jahat dan ditaati oleh mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putramu, untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bansanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, 'Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi, seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan." Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekad hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di Meribah di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku, Paulus, ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar perkataannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore. Injil Markus minggu yang lalu bercerita kepada kita tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya untuk bertobat dan mengikuti Dia. Hari ini Injilnya memperlihatkan bagaimana Yesus menghadapi atau berkonfrontasi dengan setan melalui otoritas sabdanya, melalui karisma yang ada pada dirinya. Pesan inti Injil hari ini ialah kita dipanggil berada bersama dengan Yesus, dan bersama Yesus kita melaksanakan tugas serta perutusan kita setiap hari, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan masing-masing menurut tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya. Saudari-saudara yang terkasih, Markus pada Injilnya bercerita tentang Yesus yang berbicara sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang memiliki kuasa, atau dengan kata lain ia berbicara dengan otoritasnya sebagai putra Allah. Dan dengan kuasa atau otoritasnya itu kemudian Yesus mengusir setan. Kita tahu dalam kitab suci setan adalah sebuah simbolisasi atau lambang dari segala macam jenis kejahatan. Dengan demikian, kata-kata atau ganjarannya, ia mengajak kita untuk pertama-tama mengubah hati kita. Menyesuaikan hati kita dengan sabda yang telah ia katakan. Lalu yang kedua, mengubah cara kita berpikir tentang bagaimana seharusnya kita hidup dalam dunia ini. Lalu yang ketiga, mengubah cara kita bersikap dan berbuat. Atau dengan kata lain, karena Yesus ini adalah sebuah perjanjian baru yang mendatangkan keselamatan bagi kita, kita diajak untuk hidup secara baru. Hidup secara baru ini tema besar yang biasanya kita renungkan selama masa Prapaskah yang tidak lama lagi akan kita songsong. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, sepanjang sejarah gereja dan sepanjang sejarah keselamatan, Allah sering mengutus para nabi, mengutus orang-orang yang ia percaya untuk menyampaikan sabdanya. Kalau kita membaca kitab suci, sejak kitab Kejadian sampai peralihan menuju perjanjian baru, ditampilkan di sana banyak nabi, baik nabi yang kecil maupun nabi-nabi besar, yang intinya itu mereka menyampaikan firman Allah, mereka menyampaikan keselamatan dan tawaran untuk manusia mengikuti Allah dengan lebih baik. Namun kemudian Allah menjanjikan seorang nabi yang sejati, yaitu Yesus dari Nazaret, yang adalah sabda Allah yang hidup. Kalau selama ini atau sebelum Yesus datang, Allah mengutus para nabi, ia mengutus putranya sendiri sebagai sabda yang hidup. Keselamatan yang sungguh terjadi, keselamatan yang sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh semua orang. Dan kehadiran Yesus yang menurut kitab suci, menurut para ahli, itu berlangsung selama 3 tahun. Itu sungguh-sungguh menghadirkan Allah di tengah masyarakat, di tengah orang-orang pada zaman itu. Mengapa? Sebagaimana apa yang dikatakan oleh kitab suci, Yesus hadir dengan penuh kuasa. Sekali lagi, karena ia adalah sabda Allah yang hidup. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, sebagai anggota gereja, atas dasar sakramen baptis dan sakramen penguatan yang sudah kita terima, kita mempunyai peran seperti para nabi. Kita diundang juga untuk menyampaikan sabda dan firman Allah itu dalam hidup kita setiap hari.
Dan perlu kita ingat bahwa menyampaikan si firman dan sabda Allah tidak cukup hanya dengan kata-kata saja. Yesus yang hadir selain mengatakan bahwa ia adalah sabda Allah yang datang, ia tidak hanya menyampaikan sabda itu dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan-tindakannya. Ia mau masuk dalam kehidupan orang-orang pada zaman itu. Ia menyapa para pendosa, ia menyembuhkan orang sakit, ia membangkitkan mereka yang mati. Sederhananya adalah Yesus tidak hanya ngomong belaka. Apa yang ia hidupi, kehidupan Yesus itu adalah pewartaan dan kehadiran kerajaan Allah itu sendiri. Dan itulah yang namanya karisma pertama-tama, bahwa antara perkataan dan perbuatan itu selaras dan sejalan. Ada sebuah kisah tentang seorang pengkhotbah yang hadir dalam upacara kedukaan. Di sana ia mencoba menghibur semua yang hadir, menghibur keluarga yang berduka. Dan juga dalam khotbahnya ia berpesan dua hal, supaya orang-orang jemaat yang hadir itu, umat yang hadir, jangan takut dengan kematian dan jangan takut dengan orang mati. Sementara dia melanjutkan khotbah, tiba-tiba mati lampu. Dan tidak ada sama sekali yang kelihatan. Lalu kemudian sang pengkhotbah itu gugup dan mulai pelan-pelan memanggil jemaat. Oh jemaat, tidak ada satupun yang bersuara. Jemaat, oh jemaat, tidak ada satupun yang bersuara. Lalu dia mengatakan, wahai jemaat, jangan main-main, ini orang mati. Nah, saudari-saudara yang terkasih, ya sebenarnya ini juga autokritik untuk kami para imam. Ya, tiap hari Minggu bahkan tiap hari mewartakan sabda, berkhotbah. Namun apakah itu kami lakukan atau tidak? Termasuk juga kepada Bapak Ibu, mungkin mendengarkan kitab suci, membaca kitab suci. Kita tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan itu. Namun apakah kita sungguh melaksanakannya? Itu menjadi pertanyaan permenungan selaras dengan pesan Injil hari ini. Mengapa Yesus mengajar dengan kuasa? Karena ia tidak hanya sekedar mengajar, ia tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi ia sungguh-sungguh melaksanakan apa yang ia ajarkan. Dan oleh karena kuasa itulah setan yang ada di depannya tunduk kepadanya dan mengakui kuasanya. Sekali lagi saudari-saudara yang terkasih, kita tahu, kita mengerti, bahkan mungkin kita sangat-sangat mengenal baik perintah Tuhan. Ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan permenungannya adalah, apakah kita sudah sungguh menyelaraskan antara apa yang kita tahu itu, atau mungkin apa yang kita ajarkan itu, dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Nah saudari-saudara yang terkasih, berbicara mengenai kejahatan, berbicara mengenai kuasa kejahatan, pada zaman sekarang ini pun kuasa kejahatan dapat hadir dalam kehidupan kita. Kuasa kejahatan itu dapat mengubah sikap dan semangat hidup kita yang pasti bertentangan dengan kehendak Allah. Dan itu kadang bersumber dan berakar dari keegoisan kita, mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok sendiri tanpa mau memperhatikan kepentingan dan juga kebutuhan orang banyak. Dengan latar belakang inilah Yesus tampil untuk memperbaiki apa yang jahat, untuk mengusir kuasa kejahatan dan memperbaiki apa yang tidak benar dan tidak baik dalam kehidupan kita. Bisa saja roh jahat itu hadir dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, dalam setiap hal yang kita temui dan kita jumpai setiap hari. Sadar atau tidak, sering kita dikuasai dan dipengaruhi oleh roh jahat. Maka dari itu saudari dan saudara yang terkasih, menghadapi situasi dan kondisi seperti itulah kita pertama-tama
membangun fokus kita hanya kepada Allah saja. Melalui doa, dalam doa-doa kita, kita menguatkan hati kita mengisi kekosongan hidup kita. Melalui doa-doa kita memperkuat iman kita menjaga hidup kita dari kuasa-kuasa kejahatan. Dan melalui doa kita mohon kekuatan serta rahmat dari Allah untuk dapat sungguh-sungguh menghadirkan kehidupan yang baik dan benar itu. Tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan dan tindakan kita. Kalau kita mengajarkan kasih, hendaklah kasih itu yang kita buat. Kalau kita mengajarkan kebenaran, hendaklah kebenaran itu yang kita buat. Kalau kita mengajarkan kebaikan, hendaklah kebaikan itu yang kita buat. Itulah karisma seorang Kristiani yang sejati. Mampukah kita? Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam masa yang membingungkan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya dianugerahi orang-orang yang dapat mewartakan sabdanya dengan kekuatan iman yang mantap. Marilah mengatakan kepadanya, berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menerima sabdamu dengan rendah hati dan mewartakannya kepada kami dan seluruh dunia dengan gigih dan tanpa kompromi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang hidup dan wafat demi kerajaan surga, para imam, bruder dan suster, ya Bapa, semoga mereka semua mengasihi Allah dengan hati yang tak terbagi, sehingga semakin terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang berbicara atas nama orang-orang kecil yang tak bersuara bila hak-hak mereka dilanggar, ya Bapa, semoga mereka yang berani berbicara dengan terus terang tidak dibungkam oleh para penguasa yang merasa terganggu, dan semoga kami tergugah untuk memberikan hak kepada semua orang. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penerima pewartaan sabda, khususnya mereka yang baru mempersiapkan diri untuk pembaptisan, bagi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan perkawinan, bagi para orang tua yang mempersiapkan diri untuk pembaptisan anak-anak mereka, serta mereka yang sedang mengikuti pendalaman iman atau retret. Ya Bapa, semoga mereka semua menyambut sabda Allah dengan hati terbuka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua yang dalam perayaan ini baru saja mengikuti pewartaan sabda, ya Bapa,
semoga ibadat Ekaristi menguatkan kami untuk menerima sabdamu dengan seutuhnya, dengan sederhana dan gembira, serta dengan hasrat besar, juga kalau sabdamu menggemparkan dan menuntut. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, kami mendengarkan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tabisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun Alexandri Reko Woti Wijaya dan Felicia Lois, ya Bapa, semoga kepada mereka yang merayakan ulang tahun ini Engkau menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan. Semoga mereka boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu, dalam semangat cinta kepada sesama. Semoga orang tua, sanak keluarga, dan siapa saja yang mengasihi dan mencintai mereka juga menghadirkan cinta, juga menghadirkan kasih dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Bapak Petrus Max Margono dan juga Mario Hengki Peter, ya Bapa, semoga saudari dan saudara kami ini yang telah meninggal dunia maupun sanak keluarga kami yang juga kami ingat dalam perayaan ini, Engkau terima dalam kebahagiaan abadi di surga. Ampunilah kelemahan, kekurangan, dan kedosaan mereka oleh karena peristiwa salib Putra-Mu. Semoga Engkau menambahkan iman, menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan semoga kami semua dapat meneladan semua hal baik yang ditinggalkan oleh saudari-saudara kami ini. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Mari di dalam hati kita berdoa untuk permohonan dan kepentingan kita masing-masing. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, semoga sabda-Mu selalu kami sambut dengan penuh gairah, sehingga dapat menghasilkan buah dalam diri kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Puji syukur 380. Sajian roti
dipersiapkan 389. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan ini. Kami mohon, terimalah persembahan kami dan buatlah kami selalu memusatkan perhatian kepada Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat. Dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu komuni Puji Syukur 543. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menaruh sabda-Mu dalam hati kami dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi ini. Semoga kami Engkau kuatkan dalam melaksanakan kehendak-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Minggu 28 Januari 2024. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu 20 dan Minggu 21 Januari 2024 Rp19.137.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp12.512.000. Kolekte pentahbisan uskup Rp4.721.000. Kolekte perkawinan Rp1.820.000. Kolekte requiem dan tirakatan Rp3.916.000. Sumbangan keluarga Yohanes Budiman Rp2 juta. Kedua, akan salin menerimakan sakramen perkawinan 1. Eligius Supratno dan Alfionita Tembunan sebagai pengumuman kedua. 2. Chris Leonard Supomo dan Tresia Dharma Wongso sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula lantai 1. 4. Pengurus Ikatan Persaudaraan Manggarai Raya
Sulsel bersama panitia atau tim kerja mengundang umat Katolik warga Manggarai Raya di Sulawesi Selatan untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng, dan Monsinyur Hilarion Datus Lega, Uskup Keuskupan Manokwari Sorong, Papua, dan akan didampingi oleh beberapa pastor Keuskupan Agung Makassar. Perayaan Ekaristi akan diadakan pada hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 17 atau jam 5 sore sampai selesai. Bertempat di Gereja Paroki Santo Simon Petrus Gembala Baik Sungguh Minasa Goa, dan dianjurkan untuk memakai busana adat Manggarai. Demikian undangan ini atas perhatian dan kehadiran Ende, Ema ACKE kami ucapkan terima kasih. Pengumuman ini bersifat undangan resmi. 5. CU Mekarkasi akan mengadakan finansial literasi pada hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 11 sampai selesai di Aula Paroki Kristus Raja Andalas lantai 4. 6. Pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan: 1. Usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD. 2. Mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Pelajaran akan dimulai pada hari Minggu 4 Februari 2024 pukul 9 sampai jam 11 siang. 7. Pelaksanaan untuk siswa-siswi SMP dan SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik, maka kami sampaikan hal berikut. 1. Pelajaran untuk siswa-siswi SMP akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 16.30 sampai 17.45. 2. Pelajaran untuk siswa-siswi SMA akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 18 sampai 19.30. Semuanya bertempat di ruang rapat Paroki Kristus Raja Andalas lantai 2. Pertemuan pertama akan dimulai hari Selasa 30 Januari 2024. 8. Sehubungan dengan sebentar lagi kita akan menerimakan abu pada hari Rabu Abu, maka dihimbau kepada umat untuk membawa dan mengumpulkan daun palma kering ke paroki. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran kita, partisipasi aktif kita dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Juga terima kasih kepada mereka yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Dan untuk itu mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah